Halo Bapak Ibu, kembali berjumpa dalam modul 5 MOOC kelompok penerjemahan. Pada modul kali ini kita akan membahas teks jurnalistik dan terjemahannya. Kalau kita perhatikan gambar, ada dua teks berita, yaitu teks jurnalistik dan terjemahannya. Teks yang pertama itu mengenai squirrel atau tupai ya, yang mengidap suatu penyakit, dan teks kedua mengenai Michelle Obama yang mendapatkan penghargaan. Keduanya didapat dari CNN Amerika dan juga terjemahannya dari CNN Indonesia. Kalau kita perhatikan pada teks yang pertama, itu ternyata hanya ada satu highlight, yaitu mengenai bubonic plague yang diterjemahkan menjadi wabah bubonik. Dan ini saya hanya highlight di judulnya karena memang tempatnya kebetulan sama ya. Karena istilah atau jargon ini maksudnya ketika ada muncul ungkapan berupa istilah dan jargon itu di teks sumber, maka dia juga muncul di teks sasaran pada posisi yang sama. Tapi ketika dia pada posisi yang berbeda lalu diterjemahkannya tidak dengan istilah dan jargon, maka kita tidak bisa menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang dianggap sepadan atau dianggap bahwa memang ada yang perlu di-highlight ya. Jadi yang di-highlight itu karena ada konsistensi. Nah, itu kita hanya temukan di teks akademik dan juga di teks hukum. Pastinya kebanyakan di teks hukum. Sementara kata-kata atau ungkapan yang lainnya dalam teks jurnalistik atau teks berita ini adalah kata-kata yang bersifat umum yang kita temukan di teks umum lainnya. Nah, di teks yang kedua sama juga, bahkan tidak ada istilah dan jargon sama sekali. Semuanya adalah bahasa umum. Jadi hampir sama dengan apa yang terjadi di teks pidato. Nah, teks jurnalistik itu kan memang harus menggunakan bahasa yang sederhana ya, karena dia harus dimengerti oleh banyak kalangan yang membaca teks itu. Ya, berikutnya kita perhatikan susunan kalimat dan paragraf ya, atau sentencing dan paragraphing pada kedua teks berita dan terjemahannya. Kita perhatikan yang pertama terutama itu berbeda sekali ya susunannya dan jumlah kalimat serta jumlah paragraf antara TSU dengan TSA. Ya. Meskipun kalau kita baca sebetulnya itu mengandung berita yang sama atau mengandung pesan yang sama. Nah, bahkan urutan dari menceritakan beritanya saja berbeda dari TSU dengan TSA ya. Cuma kita ambil yang pertama itu contoh yang mengenai penyakit yang diidap oleh squirrel atau tupai. Itu ada berita di TSU dia di paragraf 2 tetapi diceritakannya di paragraf 3 ketika di TSA. Sementara yang di paragraf ketiga itu diceritakan di paragraf kedua dalam TSA ya. Berita yang kedua juga sama. Dia susunan kalimat berbeda, susunan paragraf berbeda gitu ya. Walaupun beritanya sama, sebetulnya pesannya sama. Nah, kita juga memperhatikan ada yang ditambah, lalu ada juga yang dihilangkan gitu ya dari TSU ke TSA. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa penerjemahan teks jurnalistik yang dilakukan oleh penerjemah manusia ya, yang biasanya juga seorang jurnalis, dia menerapkan metode bebas sehingga penerjemahannya itu sangat fluid atau sangat leluasa. Ada sedikit sekali bahkan tidak ada istilah atau jargon khusus pada teks ini dan terjemahannya karena memang harus menggunakan bahasa yang sederhana dimengerti oleh semua kalangan. Ada pesan yang dihilangkan atau ditambahkan dan urutan jumlah kalimat dan jumlah paragraf biasanya sangat berbeda antara TSU dan TSA. Nah, kenapa ini terjadi? Ya karena itu, karena menerapkan metode bebas dan juga biasanya ini kan tergantung dari redaksi yang memproduksi teks berita itu atau teks jurnalistik itu. Jadi mereka yang akan menentukan apa yang perlu dihilangkan, apa yang perlu ditambah, dan kenapa urutannya harus diubah. Itu semuanya disesuaikan menurut kebutuhan bahasa sasaran, juga pembaca sasaran, dan tentu tergantung pada ideologi yang dianut oleh redaksi yang menghasilkan berita tersebut. Tetapi perlu diingat, ini dilakukan oleh penerjemah manusia
artinya dia biasanya nih yang menerjemahkan teks jurnalistik juga seorang jurnalis ya. Tapi kita perhatikan ada tren di mana online journalistic text itu ya, berita-berita online itu ada mesin translation. Akan sangat berbeda sekali hasilnya jika suatu berita itu diterjemahkan oleh mesin translation atau MT. Biasanya dia tidak akan mengalami metode bebas gitu ya. Nah, itu nanti akan dibahas pada kesempatan yang lainnya. Nah, saya rasa demikianlah untuk modul 5 ini. Berikutnya kita akan sampai pada modul ke-6 yang akan menyimpulkan dari modul 1 sampai modul 5. Terima kasih.